Oke, Bang Ari, ini kan bisa dibilang kan kasus Bang Ari kan sudah diproses ya, apalagi sekarang adanya pemanggilan Agnes mau ke Barreskrim. Gimana nih Bang Ari? Mungkin menanggapinya. Ya sebetulnya kan proses pelaporan polisi di Barreskrim itu sudah lebih dahulu daripada proses gugatan di Pengadilan Niaga. Itu sudah lebih dahulu kalau nggak salah bulan Juni laporan polisinya. Dan setelah itu sudah dilakukan banyak pemanggilan atau klarifikasi dari saksi-saksi kan. Kalau nggak salah sudah ada 9 saksi yang dipanggil. Nah, dan terakhir informasinya memang tinggal minta klarifikasi dari Agnes sendiri. Karena waktu itu kendalanya kan katanya masih di Amerika. Nah kemarin kebetulan mungkin penyidik juga sudah mengetahui kan ada di podcast, berarti ada di Indonesia. Terus kuasa hukum saya bertanya, maksudnya ada nggak pemeriksaan kebetulan lagi di Indonesia. Ternyata informasi dari penyidik itu hari Kamis kemarin, minggu lalu itu memberitahukan saya, memberitahukan kami ya bahwa sudah confirm ada permintaan klarifikasi undangan klarifikasi kan ini masih sifatnya penyelidikan kepada Agnes itu di minggu ini katanya, minggu ini itu Kamis kemarin tadi infonya. Nah setelah itu saya belum dapat informasi lagi tanggalnya kapan, harinya kapan, setelah itu. Tapi sejauh ini untuk pemeriksaan Agnes sampai sekarang belum ada tindakan mereka ada komunikasi dengan pihak Agnes Ya belum ada. Jadi yang kita ketahui hanya Agnes mau mengajukan kasasi itu aja. Mas ini kan yang di pengadilan mungkin bisa dibilang sudah menang lah ya. Nah yang di Barreskrim ini harapannya apa sih Mas? Ya saya serahkan aja prosesnya kepada penyidik ya untuk diproses secara adil. Karena ini juga sudah ada putusan pengadilan niaga, itu juga mungkin jadi bahan pertimbangan penyidik. Dan apa yang digali dari saksi-saksi itu adakah fakta-fakta lain yang terungkap, kita juga tidak tahu. Tapi saya mohon sih kepada penyidik Barreskrim untuk memproses ini setransparan mungkin dan seadil-adilnya. Bang ini Mungkin sebelumnya sempat ada niat untuk cabut laporan kah? Sedangkan kan mungkin yang di PN sudah menang gitu ya. Sempat ada terpikirkan itu cabut laporan di Barreskrim. Belum ada niat untuk cabut laporan, belum ada. Karena kan saya lihat ya Agnes masih belum terima bahwa dia telah melakukan kesalahan, intinya itu kan. Ya karena dia belum terima, kita hargai juga dia melakukan kasasi. Tapi karena proses pidana ini sudah lebih dahulu, jadi saya juga hormati kami juga untuk melanjutkan sampai penyelidikan ini sampai tuntas. Ya Bang, ini kan bisa dibilang kan untuk tahap di pengadilan aja udah menang ya Abang ya. Tetapi dari pihak Agnes sendiri masih belum terima, bahkan sempat ingin mengajukan kasasi kembali. Gimana nih Abang mungkin? Sudah mengajukan kasasi. Sudah. Dan infonya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, infonya pihak kuasa hukum Agnes sudah memberikan memori kasasi, sudah memberikan. Tapi kita belum lihat karena belum di forward ke kita. Tapi melihat adanya tidak ada itikat baik dari Agnes, mau malah ingin mengajukan banding ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana nih? Iya kasasi. Sorry. Gimana nih Bang? Ya mungkin kalau menurut saya sih masih belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Tapi karena ini pengadilan niaga jadi tidak ada banding. Langsung ke kasasi Mahkamah Agung, dan di kasasi Mahkamah Agung itu tidak seperti persidangan kemarin, tidak ada saksi, tidak ada pemeriksaan bukti, hanya memeriksa berkas-berkas atau memeriksa apakah penerapan hukum oleh hakim sudah benar, cuma itu aja. Jadi ya memang prosesnya mungkin agak lama sih, mungkin 3 bulanan.
bahkan menjadi perhatian juga dari Pak Dani. Bahkan Pak Dani cukup geram juga dengan tingkah dari Kak Agnes yang bisa dibilang tuh terlalu mengabaikan laporan dari Mas Hari. Gimana nih? Bahkan sampai beberapa kali mengupload Instastory story uploadan postingan sindiran kepada Agnes. Gimana nih Bang? Ya itu kan ekspresi dari orang kan beda-beda ya, tapi saya lihat sih Mas Dani merasa memiliki empati yang besar terhadap pencipta lagu, apalagi pencipta lagu yang memperjuangkan haknya selama 2 tahun tidak pernah direspon, tidak pernah digubris. Mungkin itu bentuk empatinya seperti itu, bentuk dukungannya. Tapi melihat kemarin juga akhirnya bisa dibilang tuh Agnes klarifikasi melalui salah satu podcast Deddy Kobuser nih, gimana nih Bang? Mungkin Nah itu sebenarnya kami sih nggak ada niat untuk masuk ke podcast ya. Tapi setelah Agnes podcast di Deddy, ada semacam, menurut kami ada semacam penggiringan opini karena fakta-fakta yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan. Intinya itu, jadi kami harus mengimbangi opini itu supaya tidak berkembang di masyarakat seolah-olah jadi menyalahkan atau menyudutkan saya. Akhirnya beberapa teman dan saya sendiri akhirnya menerima undangan podcast itu. Jadi bukan kita yang datangin, mereka yang meminta kita untuk hadir di podcast mereka, ya itu hak saya dan teman-teman untuk meluruskan fakta yang sebenarnya terjadi. Karena kan ada statement Agnes di situ bahwa dia memiliki kontrak. Ternyata di persidangan tidak ada dihadirkan kontrak tersebut. Nah, itu kan jadi kita harus perlu luruskan. Sorry, tapi dari maksudnya hubungan personal antara Mas Hari dan Agnes seperti apa sih sebenarnya, maksudnya sampai ke Mas Hari sampai memang tidak ada komunikasi selama ini apa seperti apa Mas? Dari memang kita tidak pernah berkomunikasi. Terakhir ya sewaktu rekaman tahun 2005 album kedua. Jadi ya memang kalau Agnes bilang we are not friends, memang benar, mungkin memang benar, karena kita hanya sebatas profesional aja. Saya pencipta lagu, saya produser musik, dia sebagai penyanyi yang dikontrak oleh label, ya kan? Jadi hubungan kami memang profesional. Agnes dikontrak oleh label, saya pun dikontrak oleh label. Dan setelah produksi rekaman itu selesai, ya sudah tidak pernah komunikasi lagi. Jadi podcast itu membenarkan bahwa tidak berteman ya Mas? Iya, kita hanya hubungan profesional. Ya, mungkin ada nggak sih yang ingin Mas Ari ingin sampaikan, udah lama gitu ingin sampaikan untuk Agnes, mau pesan apa gitu mungkin? Mungkin lebih ke apa ya? Anjuran aja lah. Anjuran atau pesan ikuti proses hukum, dan ya saya ikuti juga proses hukum, hormati juga proses hukum. Nanti kita lihat bagaimana nanti akhirnya setelah pemeriksaan di Barreskrim selesai. Sip.